Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Ketika Bermakna, di mana di kesempatan ini saya akan share kepada teman-teman mengenai tentang video ujian proposal. Jadi, saya berharap buat teman-teman semua menyimak video ini, terutama buat teman-teman yang kuliah di semester akhir yang sedang menyusun proposal, yang mempersiapkan diri untuk naik ujian proposal. Karena di video ini akan dipaparkan mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan dalam ujian proposal, akan dipaparkan mengenai tentang hal-hal yang harus dibahas dalam sebuah proposal. Jadi buat teman-teman semua, tonton video ini, simak video ini agar teman-teman bisa memahami mengenai tentang isi dalam sebuah proposal, bisa mendapatkan contoh-contoh pertanyaan dalam ujian proposal. Oke? Dan buat teman-teman semua, bagi yang baru-baru mengunjungi channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video yang ada di dalam channel Ketika Bermakna, agar kita bisa saling berbagi pengetahuan, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengikuti ujian proposal saudara Junudin ya, Junudin. Iya, Pak. Kalau kedua kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ujian ini kami bagi dua sesi. Sesi pertama itu pemaparan dari saudara Junudin terkait rencana deskripsinya, proposalnya. Kemudian sesi kedua itu tanggapan dan saran dari para peneliti. Untuk kesempatan pertama, silakan Junudin presentasi rencana penelitiannya. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing utama dan yang terhormat dosen pembimbing pendamping, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen serta dosen penguji yang sempat hadir di kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan mengenai tentang proposal saya yang berjudul Membangun Jaringan RT/RW-Net di Kelurahan Kastarip. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu perkembangan teknologi informasi sudah meluas sampai ke pelosok daerah sehingga menimbulkan kepentingan baru di kalangan masyarakat yang harus mereka penuhi. Perkembangan teknologi juga dapat merubah pola hidup masyarakat dari yang menggunakan teknologi manual hingga menggunakan teknologi modern. Namun di lain sisi, dari perkembangan teknologi tersebut juga menambah kebutuhan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat, yaitu karena tingginya tingkat harga dari teknologi tersebut dan kebutuhan dari teknologi tersebut, misalkan jaringan. Meskipun banyak ISP ataupun Internet Service Provider yang menyediakan sebuah jaringan, namun target harga yang telah ditetapkan oleh setiap ISP tersebut cukup tinggi, sehingga masyarakat tidak kurang mampu untuk memenuhi dari target harga yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kastarip, Kecamatan Polian, Kabupaten Bombana, yaitu ketika masyarakat ingin mengakses internet, harga dari data internet ataupun pulsa di tempat tersebut cukup tinggi, sehingga ketika masyarakat ingin mengakses sebuah internet membutuhkan dana yang cukup tinggi. Selain daripada itu, ketersediaan jaringan internet yang ada di Kelurahan Kastarip yaitu cukup minim karena hanya menggunakan satu ISP saja, yaitu Telkom. Dari permasalahan inilah sehingga penulis mencoba untuk memberikan solusi kepada masyarakat dengan
agar masyarakat bisa mengakses internet yang lebih baik, yang lebih murah, melalui jaringan RT/RW-NET yang telah dikembangkan dari jaringan yang sudah ada, yaitu dari ISP. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, bagaimana cara membangun jaringan RT/RW-NET di Kelurahan Kastarip. Yang kedua, bagaimana mengatur alokasi bandwidth untuk user pada jaringan RT/RW-NET di Kelurahan Kastarip. Batasan masalah. Dalam batasan masalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama, jumlah user maksimal yang menggunakan jaringan RT/RW-NET di Kelurahan Kastarip yaitu 12 user sesuai dengan kapasitas dari mikrotik yang digunakan. Yang kedua, pengaturan bandwidth menggunakan metode queue. Yang ketiga, sistem transmisi jaringan tanpa menggunakan kabel. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini yaitu terdiri dari 2 tujuan. Yang pertama, menerapkan sistem jaringan RT/RW-NET di Kelurahan Kastarip. Yang kedua, mengatur pembagian bandwidth sesuai kebutuhan user. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2, manfaat bagi penulis dan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi penulis yaitu memberikan penambahan wawasan terhadap penulis dalam mengembangkan dan membangun suatu jaringan, serta mengimplementasikan keterampilan yang penulis miliki dalam memahami mengenai tentang jaringan RT/RW-NET. Manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan agar masyarakat bisa mendapatkan jaringan yang lebih murah sehingga bisa mengakses jaringan yang lebih baik, mendapatkan informasi dan mendapatkan hiburan serta saling berkomunikasi antara satu sama lain melalui jaringan RT/RW-NET yang telah dikembangkan. Adapun jadwal penelitian, estimasi jadwal dari penelitian ini yaitu mulai dari September 2020 sampai Januari 2021. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini ataupun penelitian terkait mengenai tentang RT/RW-NET ini yaitu pertama, membangun jaringan wireless berbasis router mikrotik dengan menggunakan point to multipoint (PTM) pada PT Telkom Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang ditulis oleh Ian Mahesagilang Setiawan di tahun 2016. Analisis dan implementasi jaringan komputer berembut net sebagai RT/RW-NET untuk mendukung e-commerce pada Desa Mas Pegik Utara yang ditulis oleh Ahmad Tantoni di tahun 2020. Perancangan jaringan internet menggunakan mikrotik router board sebagai sistem hotspot studi kasus Balai Desa Sebet yang ditulis oleh Misbahul Hadi 2017. Implementasi jaringan RT/RW-NET menggunakan mikrotik Lorenz yang ditulis oleh Laurentius Andika November di tahun 2019. Rancang bangun keamanan jaringan wireless pada Stiper Sriwigama Palembang dengan radius server yang ditulis oleh Rahmat Nofrianda di tahun 2017. Perancangan manajemen bandwidth jaringan RT/RW-NET menggunakan metode hierarchical token bucket (HTB) pada router mikrotik di Desa Karandues Salatiga yang ditulis oleh Yogi Haryatmoko di tahun 2015. Adapun metode penelitian ini yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu identifikasi masalah, di mana peneliti mengidentifikasi masalah yang urgent yang terjadi di Kelurahan Kastarip. Pengumpulan data yaitu peneliti di sini akan mengumpulkan data-data melalui internet, melalui jurnal-jurnal dan buku-buku. Analisis kebutuhan. Di sini peneliti akan menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan RT/RW-NET. Perancangan. Penulis akan merancang sebuah jaringan RT/RW-NET sampai dengan memancarkan jaringan sehingga bisa digunakan oleh user ataupun masyarakat. Pengujian. Di tahap pengujian, peneliti akan menguji pancaran jaringan RT/RW-NET akan menguji jaringan RT/RW-NET yang dipancarkan oleh perancangan jaringan RT/RW-NET. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya, terima kasih Junudin. Itu tadi rencana penelitian Saudara Junudin. Nah, sekarang kita masuk tanggapan, saran-saran, komentar dari para penguji. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Dr. Doli Indra, Eskom MMSI. Waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Junudin ya. Jadi
setelah saya baca tugas proposalmu itu di rumusan masalah itu poin kedua Anda bilang itu bagaimana mengatur alokasi bandwidth untuk user pada jaringan RT RW di kelurahan Kastrik ya. Nah itu bagaimana kamu cara mengaturnya itu nanti? Di sini saya cara mengaturnya Halo? mengatur bandwidth. Iya Pak. Di sini saya cara mengatur bandwidthnya yaitu menggunakan queue, karena di mana dalam queue itu ada queue ada simple queue. Nah, di sini saya akan mengatur bandwidthnya sesuai dengan IP yang bukan di proposalmu, di proposal. Iya Pak. Bukan, maksud saya di proposalmu ada itu QQ itu, kamu jelaskan. Oh, di saja Pak, di bagian rumusan masalah. Di sini di bagian rumusan masalah ada pengaturan bandwidth menggunakan metode queue. Kenapa saya? Bukan di proposalmu, di proposalmu ada kamu tulis QQ itu. Oh, di bagian proposal Pak. Metodenya kamu. Tidak ada kan? Tidak ada Pak. Iya. Tapi saya sudah Itu tulis nih. di. Nah, Iya. itu saya tanya itu. Iya Pak. Nah, itu saya tanya itu kan. Itu harus ada metodenya. Oke. Berikutnya di landasan teori itu saya lihat ada beberapa Anda tulis itu misalnya Angga Alvendra Pratama 2018 itu tidak ada di daftar pustaka ya. Nah, kemudian juga PB Ardianto itu tidak ada di daftar pustaka, atau juga di teorinya itu di landasan teorinya itu teorinya ada tapi citasinya tidak ada ya. Nah, saya lihat di landasan teori, tolong nanti Anda cek ulang ya. Iya Pak. Nah itu ya, jadi ada yang tidak, nah tolong dicek ulang. Kemudian untuk di tahapan penelitian, ini saya berdasarkan proposalmu ya. Iya, Jadi di tahapan penelitian saya lihat itu Anda masih sifatnya bercerita ya. Nah, jadi bercerita teori. Seharusnya di tahapan penelitian itu kamu itu harusnya sudah mulai menulis apa yang kamu akan teliti. Jadi bukan lagi berdasarkan teori-teori. Jadi kalau Anda berbicara misalnya mengambil data apa yang Anda ambil. Jadi bukan data adalah bla 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 misalnya, bukan begitu lagi. Yang Anda rancang apa. Nah, itu jadi artinya di tahapan penelitian itu Anda sebenarnya mulai menunjukkan apa yang akan Anda lakukan penelitian seperti itu, apa yang akan Anda analisis. Kan itu kan Anda tulis itu tahapan penelitian, ada perancangan, evaluasi, tapi saya lihat masih sifatnya cerita saja ya, berteori. Seperti itu ya, tolong diperbaiki nanti ya. Oh, sebentar dulu Pak. Kalau untuk di bagian Halo, tahapan itu Pak, kedengaran? ya bisa Pak bicara. Halo Pak. Ya boleh saja. Iya. Iya, kenapa? Kalau untuk di tahapan itu Pak, saya mengangkat di tahapan itu sebagai langkah awal saya melakukan penelitian. Tapi untuk yang lebih spesifiknya itu Pak, saya jelaskan di metode penelitian Pak mengenai tentang mengenai tentang ininya Pak, identifikasi masalahnya saya jelaskan di bagian metode penelitian, karena saya bedakan antara tahap penelitian dengan metode penelitian seperti itu Pak. Di dalam proposal Pak saya bedakan. Di halaman berapa Anda sudah jelaskan? Ya, di halaman berapa? Di halaman 19 metode Pak. Penelitian. Di halaman 19 Pak. Di halaman 19. Saya lihat. Iya Pak. Berikutnya di di rancanganmu. Nah, di situ kamu gambar itu. Nah, ini saya pengen tahu. Tadi kan kamu mulu-mulu tuh bicara ke mana-mana itu. Jadi saya tanya di rancanganmu itu kan ada IndiHome, apa provider. Saya tanya dulu, apakah sudah ada provider IndiHome di sana? Iya Pak, karena sebenarnya begini Pak. Mengenai tentang penelitianku ini saya sudah. Saya tanya, kita tidak usah berpanjang lebar. Saya tanya, ada atau tidak? Ada Pak, ada. Sudah ada provider IndiHome yang masuk di sini Pak. Ada atau tidak di sana? Iya sudah ada Pak. Layanan IndiHome. Iya Pak, sudah ada. Saya tanya, ada Mi? Iya Pak. Nah, oke. Nah, seperti itu saja, karena tidak akan bisa membuat karena kalau tidak ada layanan IndiHome-nya, kecuali ada pegawai IndiHome-nya. Nah, Iya Pak. kemudian
Ya ini saya anggap saya ada, kan kata-katamu ada. Jadi nanti Anda harus implementasikan sesuai dengan yang Anda bilang. Kemudian di situ, kenapa di gambar arsitekturmu itu atau arsitektur sistemmu itu, saya lihat itu kenapa tidak ada server gambarmu itu, yang antena apa itu, kalau tidak ada server-servernya di sana. Apa alasanmu? Padahal Anda tadi bilang mau mengatur ini, mengatur sana. Saya tidak ngerti itu. Kenapa? Saya bukan orang jaringan ya, tapi saya tanya umum ini. Apa alasanmu tuh? Tidak ada di situ ada ke server-server itu. Langsung ke Mikrotik saja. Iya Pak, Langsung karena ke situ. Apa itu? begini Pak, karena untuk mengatur ini saya langsung mengatur di Mikrotik. Karena saya langsung mengatur di Mikrotik mengenai tentang alokasi bandwidth-nya, mengenai tentang voucher-nya Pak. Di situ saya langsung di Mikrotik-nya Pak. Ada seperti itu Pak. Berarti tidak perlu server begitu. Berarti tidak perlu server. Langsung di Mikrotik saja. Mikrotik langsung klien begitu. Iya. Oh perlu Pak. Ya. Tapi Anda bilang tadi tapi seperti di ini Pak. gambarmu mana? Seperti ini Pak, karena begini. Kan setiap itu misalkan dari IndiHome itu kan dia memberikan modul kepada kliennya. Terus dari modul ini saya alurkan jaringannya ke Mikrotik. Terus dari Mikrotik ini saya alurkan jaringannya ke switch. Nah seperti itu Pak. Baru dari switch ini saya alurkan transmisikan lagi jaringannya ke access point. Di mana access point itu saya pasang di atap rumah. Jadi kalau untuk Apa bedanya kan kalau kita di rumah? Perhatikan dulu. Iya. Kalau kita di rumah kan, kalau langganan IndiHome kan tidak usah pakai begini-begini nih. Kalau saya misalnya langganan IndiHome, langsung saja kan di WiFi-nya, langsung saja kan bisa share itu, bisa berapa user itu. Iya, Pak. Malah sampai puluhan user itu seperti itu. Apa bedanya dengan Anda bikin begini seperti ini? Iya Pak, karena di sini saya menggunakan access point outdoor, dan sekarang kan saya sudah kembangkan ini Pak, saya sudah mulai lakukan, saya sudah terapkan di kampung. Itu saya sudah mulai angkat point to point. Jadi untuk yang topologinya di sini Pak, dengan server yang ada saya buat sekarang itu sudah berbeda Pak, karena beberapa Tidak ada servermu di sini. Iya Pak, kalau untuk yang jaringan yang saya bangun di sini Pak, jaringan Ya. RT-RW-net-nya itu Pak, berbeda nih dengan topologi yang ada di sini Pak, karena saya sudah mulai terapkan point to point. Karena kenapa? Saya itu sesuaikan dengan kemauan klien Pak, karena banyak klien yang jaraknya jauh sudah melirik jaringanku dan mulai mau terhubung, mulai mau bilang, Jindi bisa sambungkan saya WiFi. Jadi saya terapkan point to point Pak, karena kalau misalkan saya terapkan cuma satu akses point di atap rumah, itu jangkauannya terbatas Pak. Jadi saya mulai terapkan point to point. Dan untuk Ya itu tadi yang server tadi tidak perlu kah? Server tadi kalau yang server tidak Pak, perlu. saya tidak terlalu paham kalau masalah mengenai server Pak. Tapi kalau Berarti tadi nanti tanya lagi dengan pelajari dulu konsep jaringannya seperti itu. iya Pak. Kalau Anda mau mengatur itu di mana? Apakah cukup hanya Mikrotik itu? Apakah Mikrotik itu sudah bisa menggantikan peranan server? Nah itu. Oh begini Pak. Coba dulu ada baca-baca dulu teorinya. Nanti dulu biarkan, karena banyak pengujian lain. Saya hanya cuman bertanya. Kita belum ujian ini deh. Kita masih santai-santai ini. Belum kau uji. Ini kita baru proposal ini, karena gambarmu juga tidak jelas. Makanya di sini saya perjelas. Nanti kalau di ujian sudah ada gambarmu, nah itu baru nanti kita bertanya. Ini saya cuman tanya ada server atau tidak, kenapa, itu saja. Nah, Iya Pak. coba tanya lagi, karena saya lihat anumu ini menguasai semua ini. Kemudian topologi yang digunakan di sini pakai topologi apa juga tidak dijelaskan. Nah, itu yang iya, kamu gambar ini. Apakah topologi star, apakah topologi apa, atau topologi yang terbaru misalnya muncul, tidak jelas. Nah, seperti itu yang kamu bilang analisis kebutuhan. Mana tidak ada di sini. Nah, itu yang kau bicara identifikasi masalah, harusnya Anda ceritakan. Oh, iya. Kalau Anda benar-benar
ke sana, saya bilang tadi hanya berteori. Kemudian kelas IP-nya apa yang dipakai, kelas IP address apa, seperti itu. Apakah IP versi 4, apakah sudah versi 6 atau versi 4 kelas apa. Nah, seperti itu. Masih belum jelas seperti itu arsitektur sistem yang Anda buat seperti itu. Kemudian juga tadi di yang dikatakan mengatur alokasi bandwidth ini seperti apa? Kan tadi metodenya sudah Anda bilang. Mengaturnya ini seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, karena saya belum jelas ini harusnya rumusan masalah ini yang Anda jawab di analisis kebutuhan, bagaimana cara mengatur alokasi bandwidthnya. Misalnya daerah sini apa itu 2, misalnya di sini 4, nah seperti atau 3 semua, nah seperti itu. Nah itu kan masih belum belum jelas Anda ceritakan, karena ini nanti masuk ke teknik pengujiannya. Kalau di sininya kamu belum jelas, bagaimana nanti kamu melakukan pengujiannya, ya seperti itu. Nah, kira-kira itu yang menjadi menggelitik, ya maksud saya menggelitik yang kamu bikin seperti ini, ya ini. Oke, itu saja Pak Ketua Sidang, Pak Ramdan, Pak Ibu Teknik Informatika. Ya, baik Pak Doli. Terima kasih masukannya Pak Doli. Nanti kami pertimbangkan, nanti kami diskusikan kembali terkait apa yang menjadi masukan dari Pak Doli. Ya, tadi ada beberapa hal seperti server, ya. Saya rasa itu nanti kita diskusikan, karena server itu sebenarnya sudah digantikan perannya oleh mikrotik. Jadi mikrotik itu di situ sudah banyak fungsi-fungsi untuk pengaturan bandwidth dan segala macam. Jadi titik fokusnya di router mikrotiknya. Kalau memang topologinya ada server, itu dihilangkan saja karena posisinya itu ada di router mikrotik. Kemudian kita berlanjut ke penguji berikutnya, Pak Muhammad Ali Azid Mude, Eskom Mkom. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Satu, Saudara Junudin, ya. Iya Pak. Junudin orang apa ini? NTB? NTB ya? Dari Sulawesi Tenggara atau Pak. Madura? Sulawesi Tenggara Pak. Oh, Kendari. Iya Pak. Kendari. Kendari. Oke. Siap. Baik ya, Junudin, ini saya sekilas baca tadi, baru juga tadi ya. Saya baca-baca, jadi beberapa hal mungkin menjadi koreksi, ya, dan perbaikan untuk proposal, ya. Iya Pak. Yaitu agar memiliki minimal standarisasi proposal. Karena sebenarnya proposal itu acuannya itu punya acuan, ya. Ada acuan yang sudah dibuat oleh Prodi. Nah, itu harus mengacu ke sana yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan isi daripada proposal itu harus diperbaiki dan harus disempurnakan di dokumen. Makanya nanti biasanya teman-teman Anda itu takut-takut ikut proposal, ya. Padahal sebenarnya nggak usah takut, karena hanya perbaikan biasa aja sebenarnya, ya. Nah, baik, Anda punya judul apa ini, Jadi? Membangun jaringan Bisa RT. disampaikan? Iya, membangun jaringan RT/RW-net di Kelurahan Kastarip. Itu Pak. Nah, di latar belakang ini saya lihat dari sisi judulnya itu tidak mencerminkan pembahasan yang terkait dengan judul yang ya, artinya gini, di dalam proposal di latar belakang biasanya proposal yang agak standar itu menceritakan atau menarasikan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan judul, tapi ini saya lihat seperti Anda ini judulnya kan membangun jaringan RT/RW net. Nah,
Ini saya lihat itu umum-umum saja. Seharusnya itu lebih dipertajam di situ tentang jaringan RT RW-net itu seperti apa. Seperti misalnya Anda menceritakan jaringan RT RW-net itu di skala dunia atau skala nasional seperti apa, itu harus diceritakan. Tidak seperti latar belakang seperti ini yang kemudian itu secara umum-umum saja yang tidak yang tidak menunjukkan bagaimana kedalaman daripada materi terkait dengan jaringan RT RW. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya RT RW-net sekarang perkembangannya ya. Apakah jaringan RT RW-net itu sudah sudah tidak ada lagi atau bagaimana ya? Karena saya sudah lama sekali ini sebenarnya teknologi ini ya, saya masih kuliah juga, masih sudah diterapkan model RT RW-net. Cuma saya mau tahu seperti apa sebenarnya RT RW-net yang zaman sekarang ya. Karena saya lihat zaman sekarang ini kan tergantikan oleh adanya sistem wireless yang dikembangkan oleh provider-provider yang ada, sehingga itu masyarakat itu bisa langsung saja melalui handphonenya kemudian menjadikan handphone itu menjadi sebuah hotspot, sehingga bisa bisa kemudian diterima sehingga mati RT RW-net sebenarnya kalau saya. Tapi Anda mencoba di sini untuk mengangkat lagi RT RW-net yang menurut pandangan saya ini sudah ketinggalan sebenarnya, sudah orang tinggalkan karena adanya teknologi wireless atau teknologi handphone yang dimana semua personal atau pribadi itu memiliki handphone yang pasti. Nah, cuma di sana mau tanya juga ya. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Dolit ya terkait dengan di sana sudah ada Indohome ya. Iya, Maksud saya di sana akses jaringan ada ya? Akses jaringan selain ada provider lain nggak? Itu cuma Maksudnya yang ada provider di sini itu Telkom saja, Pak. Oh, Telkomsel. Iya, Telkomsel saja. Oh, Pak. Indosat tidak ada Indosat. Tidak ada, Pak. Oh, begitu. Jadi produk sudah survei ya, sudah melakukan survei itu ya? Sudah ada surveinya bahwa di sana saya sudah lakukan. maksudnya ini, Pak. jenis Maksudnya Pak di penelitian Pak saya sudah terapkan sekarang Pak. Sudah berlaku selama 6 bulan. Iya Pak. Kalau di sana orang masyarakatnya pada pakai semua ya, pakai handphone ya? Iya, rata-rata pakai handphone. Ada pakai handphone? Iya Pak. Oh, rata-rata pakai handphone. Iya. Jadi semua kartunya Telkomsel ya? Iya Pak. Atau ada kartu lain? Ada yang ya? kartu XL tapi itu jangkauannya cukup tidak bisa kayak di Kelurahan Kastarip itu tidak bisa dijangkau Pak. Begitu. Jaringannya. Iya, jadi tapi yang kalau bukan hanya Telkomsel dong. Tidak Pak, karena kalau ada iya Pak, kalau provider lain. Kalau Pak, begini Pak, kalau misalkan halo Pak, bisa bicara Pak? Saya halo, ya. Iya. Kalau misalkan bisa silakan. Iya Pak. Kalau misalkan yang yang kayak Excel cuma 2 kartu yang biasa dipakai orang di sini, ada Excel, ada Telkomsel. Tapi kalau yang Excel itu untuk Kelurahan Kastarip itu tidak bisa dijangkau Pak. Untuk Kelurahan Kastarip dia tidak bisa dijangkau. Tapi kalau untuk daerah sebelah itu bisa Kelurahan Bopinan itu sudah ada biasa yang pakai. Tapi itu jaringannya tidak terlalu bagus Pak. Iya. Ya, baik ya. Jadi intinya ada akses jaringan Telkomsel ya masuk ya. Iya Pak. Berarti ya IndiHome kan dari itu ya Telkomsel. Iya. Nah di sini Anda di latar belakang itu Anda menerasikan secara umum. Maunya ini saya mau perkembangan jaringan RT RW-net di latar belakang itu harusnya lebih dipertajam lagi. Bagaimana sebenarnya RT RW-net itu kemudian ada RT RW-net itu ada di Indonesia dan bagaimana sekarang perkembangan itu sebenarnya Anda harus ceritakan di latar belakang yang pertama sebenarnya bahwa seperti provinsi mana saja
yang menggunakan RT/RW.net sampai sekarang. Nah, itu kan supaya kita sebagai pembaca skripsimu itu kemudian menarik. Oh, ini ternyata tahun 2000 ini ternyata masih ada yang menggunakan RT/RW.net. Nah, itu yang pertama ya, di latar belakang. Yang kedua, masih di latar belakang, itu saya lihat ini tidak rinci ya. Maksudnya Anda tidak mendapatkan informasi di dalam pembahasan di latar belakang ini terkait dengan seperti Anda membahas tentang terlalu tinggi, terlalu mahal ya di sini ya. Iya Pak. Ini saya lihat Anda ini ya artinya tidak terjangkau oleh apanya tidak terjangkau, biayanya ya. Iya Pak, biayanya karena biayanya ya itu ya. Iya Pak, karena itu kalau misalkan begini Pak, kalau misalkan yang kayak Telkomsel itu dia kan kalau didaftar misalkan 75.000 itu hanya 15 giga. Jadi dalam 15 giga itu ketika orang sudah buka YouTube, sudah misalkan dia pakai video call dan sebagainya, itu hanya bisa dipakai selama 15 hari itu paling lama Pak. Jadi seperti itu saya anggap bahwa itu cukup biayanya cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh mengenai tentang target harga yang ditetapkan oleh ISP begitu Pak. Ya, maksud saya begini, kalau seperti itu cantumkan berapa harganya. Nah, jadi tidak jelas di sini berapa biayanya yang dicantumkan sehingga itu tidak terjangkau. Nah, kemudian Anda mungkin dari sisi riset itu memang dari sisi ekonomi itu harus riset dianu dulu kondisi masyarakat. Jangan sampai Anda menebak-nebak saja atau hanya beberapa orang saja yang Anda kemudian mendapatkan informasi sementara terjangkau Ji. Sebenarnya terjangkau Ji ini. Biaya kan, apalagi kalau daerah pedesaan itu biasanya banyak uangnya terkait dengan masalah yang petani kan itu lebih ke arah agronya ya, agrobisnis itu lebih, sehingga banyak dananya. Ya, artinya ada kejelasan di sini berapa sebenarnya kebutuhan bandwidth yang diperoleh, kemudian berapa biaya yang sebenarnya yang bisa bisa terjangkau. Nah, nanti Anda cantumkan di latar belakang gitu. Berapa jangkauan biaya di masyarakat itu yang benar-benar bisa terjangkau. Ya. Bagaimana, jelas Jinuding ya? Iya jelas Pak, jelas. Ya, jadi di sini Anda harus tampilkan, tentunya kan tentu harus ada survei ke arah itu ya, ke arah yang itu. Nah, kemudian pendapatan ya, termasuk pendapatan masyarakat dan mengakses internet, ya itu supaya ada benar-benar pembaca melihat bahwa betul-betul ini tidak terjangkau. Jadi dengan data yang ada itu bisa kita menilai bahwa memang masyarakatnya tidak terjangkau tanpa Anda harus menjelaskan bahwa tidak terjangkau. Ya, misalnya pendapatannya sekian, misalnya 100.000 ya, 100.000, misalnya CPK 1 minggu 100.000, sementara kebutuhannya misalnya 300.000 ya, memang jelas-jelas tidak terjangkau ya. Jadi Anda menjelaskan deskripsi proposal itu sesuatu yang sebenarnya Anda tidak langsung memvonis, tetapi cukup data-data saja yang diberikan sehingga pembaca itu bisa menilai bahwa ini memang tidak terjangkau. Jadi saya lihat ini masih minim ya dari sisi data ya. Cuma disampaikan di situ, kalau mau bagus latar belakangnya itu disampaikan berapa keterjangkauan masyarakat. Ya, kemudian saya lihat di sana di latar belakang juga ini sepertinya ada 2 judul ini, judul penelitian. Yang pertama, Anda
melakukan aktivitas kondisi yang ada di masyarakat secara secara objektif, artinya studi kasus, dan Anda melakukan yang kedua adalah penelitian terkait dengan proposal penelitian telah dilakukan, penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini saya lihat di latar belakang Anda menceritakan. Nah cukup cukup ini saja, satu aja ya. Ini contoh-contoh banyak sekali ya, contoh-contoh proposalnya banyak sekali, contoh-contoh penelitian yang terkait. Tak usah dipaparkan begitu banyak ini di sini. Nah, cukup dijelaskan judulnya apa, intinya. Tak usah dijelaskan di latar belakang itu. Yang dijelaskan latar belakang adalah semua penelitian itu kesimpulannya apa, kemudian seperti itu ya. Jadi supaya jelas, makanya studi review literatur. Sepertinya Anda meneliti studi literatur kalau saya lihat ini latar belakangnya ya. Padahal harusnya Anda meneliti di sana ya masyarakatnya. Jadi Anda yang harus ceritakan itu kondisi masyarakatnya, kondisi ekonominya, kemudian provider yang bagaimana, kemudian jangkauannya seperti apa, itu yang harus Anda ceritakan dan temukan masalahnya, apa masalahnya, kemudian solusinya apa. Nah ini yang bisa disebut dengan ini. Kemudian di latar belakang itu, kemudian Anda harus juga menjelaskan metode quiz, metode apa digunakan ini? Metode Q. Ya. Metode Q ya, Anda harus menjelaskan juga metode Q di dalam latar belakang ini dengan perbandingan metode dengan yang lainnya, metode yang sama, dan kenapa Anda memilih metode itu. Nah ini, kenapa Anda memilih metode itu disampaikan di latar belakang. Ini Anda tulis tidak ini? Anda tulis apa yang saya katakan atau cuma mendengar saja? Pak, saya sudah rekam lewat komputer, Pak. Oh begitu ya, alhamdulillah ya. Itu nanti di jadi ada perbandingan metode. Kenapa Anda memilih metode itu, kemudian tidak dengan metode yang lain? Nah, itu Anda mungkin 2K metode yang Anda ungkapkan, dan ini mungkin apa alasannya ya Anda kemukakan di situ ya. Itu juga sebenarnya menarik menjadi sebuah latar belakang. Kenapa? Karena itu biasanya kan kalau tugas akhir itu dipenuhi dengan banyak banyak alasan atau banyak kenapa ya, pertanyaan kenapa. Nah kemudian pada pembatasan masalah ini tidak juga dijelaskan secara spesifik jenis mikrotiknya, sistem operasinya seperti apa yang digunakan mikrotiknya, dan versinya apa, rilisnya apa, ini belum jelas. Ini tentukan karena banyak produk mikrotik sekarang ya. Nah, itu dijelaskan mikrotik apa ini untuk Anda pakai nantinya. Jadi batas masalah disebut. Kemudian ini mungkin disebut juga jenis ya, ini wireless. Mungkin beberapa hardware yang Anda gunakan di dalam ini bisa disebut ya, beberapa hardware yang berkaitan dengan jaringan Ethernet Anda bisa sebut, di samping optik mungkin kabel-kabelnya atau apa dan sebagainya yang berkaitan dengan ya, supaya nanti jelas bahwa ketika kita mau membangun sebuah Ethernet ya, ini anunya, ini bahannya ya gitu ya, batasan masalah. Kemudian dari sisi dari sisi manfaat ya, tujuan
tujuan dulu ini sudah ya. Oke. Untuk manfaat penelitian itu harusnya lebih, jangan hanya ini manfaatnya jangan hanya dua ya, penulis dan satu bagi ini, tapi kepada kontribusi ke ilmu pengetahuan itu gimana kontribusinya kepada ilmu pengetahuan ya. Apa kontribusinya? Biasanya 3 ya, minimal 3 biasanya. Itu ada manfaat bagi penulis, kemudian manfaat untuk untuk masyarakat sekitar itu, dan manfaat bagi ilmu pengetahuan. Biasanya untuk ilmu pengetahuan itu lebih. Nah, itu minimal 3. Kalau mau 4 ya manfaat untuk perusahaannya ya, perusahaan yang dipakai pakai bahan. Nah, kemudian terkait dengan ini masih banyak waktu ya. Kemudian untuk penelitian terkait ya. Iya, Pak. Ya, penelitian terkait ini harusnya ada perbandingan dengan penelitian yang Anda lakukan. Dari sisi mananya Anda menonjol ya. Jadi ada perbandingan. Misalnya dari Ahmad Tantoni, misalnya judulnya ini hasil penelitiannya, kira-kira apa dari semua ini Anda itu perbedaannya di mana letak, tapi dari sisi bukan tempat ya, kalau pasti berbeda tempatnya, tapi dari sisi teknologi, alatnya, tools yang digunakan itu ya. Kemudian mungkin nanti Anda bisa prediksi mungkin seperti ini, nanti itu ditulis seperti itu perbedaannya yang dari hasil penelitian terkait. Kemudian dari untuk landasan teori ya, artinya itu semua yang dipakai di dalam penelitian ini baiknya itu ditulis semua ya teorinya. Kemudian metode penelitian, tahapan ya. Jadi ini tahapannya kayaknya ya, bukan metode ya, tahapan. Iya. Literatur ini bagusnya kalau tahapannya ini dirinci ya. Seperti misalnya identifikasi masalah. Nah, apa-apa yang Anda identifikasi, masalah-masalah apa yang ada di sana. Kemudian apa studi literatur yang Anda baca, apa saja. Ini dijelaskan. Nah, kemudian perancangannya seperti apa, kemudian pengujiannya apa, ini bisa digambarkan dalam bentuk skema secara detail. Ini lebih bagus, secara detail, semakin bagus detailnya, maka akan semakin bagus sebuah kualitas daripada ini ya. Jadi ditulis secara detail. Kemudian dari sisi perancangannya sudah ada gambarnya ya? Sudah ada, Pak, ada topologinya, ini tapi ya. Kalau topologinya itu, Pak, sesuai dengan server yang saya gunakan, yang saya bangun di sini, Pak, beda sedikit. Kemudian dari sisi ya, kenapa? Bilang Kak, begini Pak. Kenapa? Halo? Iya, halo. Kalau dari Ya, untuk topologi yang digunakan ini kan ya. Kenapa? halo Pak, kalau yang topologi, Silakan. iya Pak. Kalau yang topologinya ini ya Pak, yang saya gunakan itu sudah ada sedikit perbedaan antara yang di proposal dengan yang sudah saya kembangkan sekarang, karena mengenai tentang penelitian ini Pak, saya sudah lakukan, saya sudah kembangkan di sini, di Rangkas Tarif. Jadi misalkan Pak, kalau untuk di sini kan saya tidak menggunakan point to point, tapi untuk sekarang itu beberapa hari yang lalu saya mulai menggunakan point to point, begitu Pak. Terus yang mikrotiknya iya Pak, yang mikrotiknya yang menggunakan RB941 saya. Ya. Iya Pak. Ya, kan. Halo Pak.
Ya. Kalau yang mikrotiknya, Ya. kalau yang mikrotiknya Pak, Nah, yang terus masih Anda mau jelaskan? Ya. iya Pak. Kalau yang anunya Pak, yang mikrotiknya itu kan kemarin saya menggunakan RB941. Sekarang saya update menjadi mikrotik RB750 karena kemarin tidak bisa netampung user Pak. Karena kalau mikrotik 941 itu hanya sampai 20 user itu sudah tidak bisa, sudah mulai ada timeout, ada yang keluar, ada yang masuk. Terus yang anunya itu yang akses pointnya saya sudah mulai gunakan point to point, di mana akses point kedua itu saya gunakan mode WSP, sedangkan yang di kupasan etaplum itu menggunakan mode akses point begitu Pak. Ya, jadi maksudnya ini di dalam risetmu ini, penelitianmu ini, baiknya memang ketika menguji coba sebuah alat ya dengan tipe tertentu, mungkin nanti ya, itu bisa dijelaskan manfaatnya toh, bahwa jelaskan kelebihannya ketika sekian user itu akan terjadi begini ya, itu satu temuan ya misalnya gitu. Nah, itu yang bisa menambah titik skripsi ya, supaya agak lebih bagus, berkualitas lagi. Karena kalau misalnya ini cuma kau seperti ini judulnya, ini sepertinya hanya penerapan ya, penerapan yang lebih ke pengabdian sebenarnya. Kalau saya lihat pengabdian masyarakat kalau dikembangkan ini di pengalaman ya. Untuk penelitian risetnya masih kalau saya itu bagaimana penelitiannya, riset artinya ada perbandingan alat, misalnya nanti di situ Anda Anda sampaikan ketika Anda menggunakan ini ya, kalian baru tadi disampaikan, nah itu bisa ditulis lebih baik lagi. Ya, baik, saya kira itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya, dan kembalikan kepada Saudara Ramdan sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uji sebelumnya, tolong diinputkan saran-sarannya di Vcom Apps ya, apa yang menjadi masukan terkait penelitian dari anak bimbingan saya Junudin. Tolong diinputkan saran-sarannya di Vcom Apps agar bisa dilihat sama Junudin, dan juga jangan lupa memberikan nilai proposal hari ini. Nanti untuk masukan Bapak Ibu, Bapak penguji tadi akan kami diskusikan kembali ya di setelah proposal ini untuk menuju ke hasil nanti ya. Jadi ada beberapa hal memang tadi yang menjadi catatan yang sempat saya rekam juga, sempat saya ingat ya. Akan kita diskusikan dengan Junudin. Tapi secara garis besar apa yang mau dilakukan Junudin ini adalah dia akan melakukan penelitian di kampungnya sendiri. Jadi dia intinya bagaimana mengembangkan jaringan di sana ceritanya ya. Jadi saya rasa RT/RW itu memang teknologi lama, tapi untuk implementasinya saya rasa masih bisa untuk sekarang. Kenapa saya bilang bisa? Karena contohnya tadi, kalau kita ingin mengakses internet menggunakan jaringan lewat HP, pasti kita harus beli paket data, ya kan, seperti itu. Dan paket data saat ini, apalagi yang provider Telkomsel, itu sangat mahal, gitu ya. Nah, mungkin salah satu solusinya ya dengan menerapkan teknologi RT/RW-Net. Nah, RT/RW-Net ini nanti yang akan diterapkan di Junudin, dan kemudian nanti dia akan pancarkan ke daerah sekitarnya. Di daerah sekitarnya untuk apalagi memberikan akses internet ke setiap orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia tidak perlu beli paket data. Nah, itu sebenarnya intinya ya. Masalah penggunaan handphone itu saya rasa memang kita gunakan handphone dimanapun kalau kita akses internet ya. Mau apa kita pakai wifi kampus atau pakai paket data tersendiri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junudin. Iya Pak. Saya sudah baca Pak. Saya lihat di punya itu. Saya masih bingung sebenarnya tuh apa yang kita mau bikin.
Itu Pak, Itu ya kalau untuk itu Pak, mengenai tentang jaringan RTRWNet itu Pak, saya kembangkan dari ISP dari IndiHome Pak, dari WiFi IndiHome. Terus saya kembangkan untuk menjadi jaringan RTRWNet supaya ini jaringan WiFi ini bisa saya bagikan kepada masyarakat. Begitu Pak. maksudnya begini, Iya. itu kamu sanggupi enggak satu RT RW itu kamu buatkan? Satu kalau yang itu Pak kan dia bisa point to point, tapi untuk sementara kan saya sudah batasi misalkan hanya saya menggunakan 12 user. Tapi kalau misalkan satu RT itu kayaknya bisa Pak, karena kan bisa diadakan point to point. Seperti itu Pak. Iya. Sedangkan yang Maksud saya nanti di pengujian kamu itu bisa enggak kamu lakukan atau tidak? oh tidak bisa Pak. Misalnya ini kan misalnya satu rumah itu misalnya kamu batasi misalnya 10 user satu rumah untuk satu indoor Kalau yang itu akses point yang indoor. bukan Pak, saya gunakan access point outdoor Pak. Saya gunakan access point outdoor. Tapi di laporan itu pakai indoor. Kalau yang bukan Pak, kalau yang di laporan itu untuk yang indoor itu saya gunakan di dalam rumah. Misalkan kalau ada misalkan orang yang jauh, misalkan mau datang di rumah mengakses WiFi itu bisa Pak. Jadi saya gunakan indoor, gitu. terus saya gunakan outdoor juga. Bisa. Iya Pak. Seperti itu. Terus yang membedakan sama penelitian yang kamu masukkan di latar belakang itu apanya yang membedakan? Itu Pak saya sudah tulis di latar belakang. Ada itu kalau yang kan pertamanya ini Pak, saya tidak bermaksud untuk laksanakan point to point, tapi banyak masyarakat yang minta karena ini penelitian Pak sudah bisa saya laksanakan di kampus sementara berjalan Pak. Kalau ini tinggal saya kembangkan. Di mana? Sementara Di mana? berjalan di sini kampungku Pak, di Kelurahan Kastarip, di Bombana. Kamu Pak. sudah Iya Pak, saya sudah di Bombana. terangkan. Iya, sudah berjalan. Berapa user kamu pakai? Kalau yang sekarang itu saya tidak batasi usernya Pak. Saya tidak batasi usernya. Karena pertama itu saya menggunakan MikroTik RB941, tapi dia tidak mampu untuk menampung user terlalu banyak karena ketika dia sudah mencapai sekitar 15 user ke atas sudah ada mulai ada yang keluar masuk. Down. Iya, sehingga kemarin pastilah. Iya, kemarin saya sudah update jadi MikroTik RB750 Pak. GR3 saya sudah update jadi MikroTik RB750 GR3. Terus saya update juga menjadi 30 Mbps kemarin. Itu berapa user yang kamu coba? Itu belum saya coba untuk beberapa user karena itu tergantung dengan tergantung dengan kebutuhan user, karena kan user itu ada yang menyambung 1 bulan, ada yang menyambung per jam, per hari. Itu saya gunakan voucher seperti itu Pak. Nggak ada masalah kalau sambungnya per jam per hari, itu kan nanti kan pengujian. Maksud saya itu pada saat bersamaan dengan sekian user itu maksimal berapa? Kalau misalnya 30. Kalau itu Pak tergantung dari MikroTiknya Pak sebenarnya. Kalau yang MikroTik itulah yang saya bilang. Ya, yang penggunaan perangkat yang kamu pakai harus kamu sesuaikan dengan kebutuhan di wilayah yang kamu tempati penelitian. Makanya itu Pak saya sudah jelaskan di batasan masalah bahwa user saya batasi menjadi 12 user. Karena kenapa? Karena itu kemarin saya gunakan MikroTik RB941 itu MikroTik yang standar Pak. Jadi saya batasi menjadi 12 user. Tidak bisa, kalau saya sih tidak bisa seperti itu. Ya. Artinya kan kamu sudah tahu kelemahannya. Iya Pak. Artinya kalau kamu sudah tahu kelemahannya, ngapain dibatasin dari segi perangkatnya? Iya Pak. Ya, artinya sudah tahu bahwa itu adalah tidak bisa mengangkatnya, ngapain mau dipakai seperti itu? Makanya itu Pak saya update. Terus yang MikroTik RB941 ini saya jadikan sebagai switch. Terus yang MikroTik RB750 itu yang menghandle semua user. Di situ saya untuk menghandle itu saya gunakan Micmon. Karena sebenarnya sih kalau RB750 itu sudah bisa apalagi user manager, tapi saya belum setting sampai user manajernya Pak. Jadi saya hanya menggunakan sekarang untuk Micmon untuk cetak vouchernya,
batasi misalkan untuk kunci voucher misalkan satu orang yang bisa gunakan dalam satu voucher seperti itu Pak. Iya. Iya. Tapi ke depan kamu pakai manajemen juga itu seperti itu. Rencana mau pakai? Kalau yang kedepannya itu Pak, karena saya lihat di sini banyak yang menggunakan misalkan anak-anak yang menggunakan game. Jadi saya target itu mau bikin voucher untuk game, terus bikin voucher untuk internetan sama YouTube itu bisa dibagi karena saya sudah dapat anunya, apalagi namanya source code-nya bisa dibatasi seperti itu Pak. Misalkan bisa juga kalau kayak ada kantoran yang mau terhubung kan bisa, misalkan siang dimatikan, malam baru aktif kan bisa seperti itu juga Pak. Saya lihat seperti itu. Tapi untuk sekarang itu saya hanya batasi, untuk bandwidth-nya itu saya atur di queue, di simple queue. Saya atur sesuai dengan IP-nya Pak. Seperti itu. Oke. Tapi yang kamu kemukakan tadi ini rencana yang kamu bangun di laporan tidak ada. Di laporan tidak ada Pak, karena sebenarnya ini Pak, sebenarnya tergantung dari lapangan Pak seperti itu, karena kita kan. Bagus lah. Iya. Sebenarnya bagus kalau pengalaman seperti itu, pengalaman yang kamu lakukan di lapangan itu yang kamu teliti itu lebih bagus lagi, karena itu betul-betul real. Iya. Saya masukkan saya seperti itu, apa yang kamu sampaikan baru-baru itu nanti dimasukkan di perbaikan di proposal. Dan itu nanti dibuatkan perencanaan itu yang kamu kembangkan. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Iya Pak. Oke, dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak penguji, Saudara Junudin ya. Tadi apa yang sudah dimasukkan tolong dicatat. Iya Pak. Dan nanti kita akan diskusi kembali terkait masukan-masukan dari para penguji ya. Oke, terima kasih semua Bapak penguji, Ibu Teknik Informatika, Ibu Nia, Ibu Rara, kemudian yang menyimak juga ujian hari ini. Terima kasih telah menunggu sampai akhir ujian proposal Saudara Junudin. Ya, demikian ujian proposal Saudara Junudin. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramdan. Yeah.